Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat tarawih dan isya berjamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan yang tidak ada bandingnya, yakni nikmat iman Islam, dan juga diberikan kenikmatan kesehatan, juga kenikmatan hidayah dan kemampuan sehingga mampu hadir di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka menjalankan sholat isya dan tarawih berjamaah. Jamaah rahimakumullah, sekarang sudah masuk ke hari 12 dari bulan Ramadan. Cukup cepat, baru kemarin kayaknya, sekarang sudah hampir pertengahan. Dan juga saya rasakan cepat saya di atas mimbar ini. Dulu terakhir seingat saya Ramadan 2018 dikasih jadwal pertama, hari kedua kalau nggak salah. Kemudian malam akhir subuh, nah, itu saya ingat saya itu 2018. Dan kayak kemarin, baru kemarin ya rasanya saya di sini lagi. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang berkah oleh Allah SWT. Kami diberikan tema oleh panitia amal Ramadan Masjid Jamiatul Muslimin tentang hukum obat penunda haid selama puasa Ramadan. Ya, kajian fikih, dan ini kayaknya fikih kontemporer, karena kalau bicara obat penunda haid zaman Rasulullah belum ada, akan begitu. Nah, kita coba untuk mereview ke belakang lebih jauh, siapa wanita pertama kali yang haid itu. Tentunya tidak lain adalah ibu kita semuanya, ibni Adam, yakni ibu Hawa. Nah, kalau kita melihat dari kitab Hasyiah Bujarimi ya, jilid 3 halaman 198, disebutkan di situ asal usul kenapa ibu Hawa itu haid. Sebelumnya tidak haid. Dalam keterangan kitab itu, jadi setelah Nabi Adam ini diciptakan kemudian berada di surga dan menikmati apapun dipersilakan oleh Allah, tapi merasa kesepian, sendirian, yang gak enak juga. Kayak saya mamanya sendirian kan begitu kan. Itu gak enak juga. Maka kemudian ketika tidur Allah mengambil salah satu tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok itu, dan diciptakanlah ibu Hawa dari tulang rusuknya yang paling bengkok. Maka bapak-bapak tidak usah heran kalau sifatnya ibu-ibu sering kali bengkok, karena memang dari tulang rusuk yang paling bengkok. Ya seperti itu Pak, kalau dikeras akan patah, dibiarkan tetap bengkok. Lah itulah ibu-ibu. Jamaah rahimakumullah. Jadi ketika sudah diciptakan, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 222 itu Allah mempersilahkan pada keduanya itu, silahkan dinikmati apapun yang ada di surga itu, silahkan apapun dinikmati. Tapi ada warning, ada larangan dari Allah. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dan janganlah kamu coba untuk mendekati satu saja larangannya. Apa? Mendekati pohon ini, hadhihi syajarah. Kemudian ditafsirkan pohon khuldi oleh para mufassir. Kalau kamu mendekati pohon ini, niscaya kamu akan termasuk orang-orang yang zalim, menzalimi diri sendiri. Nah,
iblis ini musuh seteru abadi Nabi Adam yang dikeluarkan gara-gara Nabi Adam juga, karena disuruh untuk sujud dalam artian menghormat, bukan sujud dalam sholat, menghormat Nabi Adam, tapi tidak mau. Seluruhnya sujud ya, malaikat sujud. Fasajadal malaikah kulluh, seluruh malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Maka kemudian dilaknat oleh Allah dan dikeluarkan dari surga. Dan sejak itu permusuhan abadi antara Nabi Adam dan iblis berlaku sampai hari kiamat, termasuk terhadap anak cucunya. Kemudian tahu iblis ada larangan tersebut, maka digodalah keduanya. Singkat cerita, Nabi Adam digoda oleh iblis, beliau cukup tahan, tidak tergoda. Itu sifatnya bapak-bapak begitu, nggak gampang tergoda meskipun digoda iblis atau setan. Kemudian yang digoda adalah Ibu Hawa, digoda oleh iblis dan sebagainya, akhirnya tergoda. Nah, dengan rayuannya Ibu Hawa ini kemudian digodalah suaminya. Jadi kalau digoda oleh iblis, bapak-bapak ini menter ya, tenang saja nggak berubah. Tapi ketika digoda oleh ibunya, oleh wanita, kelepek-kelepek juga ya. Jadi itu sudah menjadi sanad mulai Nabi Adam bahwa di antara kelemahannya laki-laki itu adalah wanita. Berapa banyak orang yang terhormat jatuh gara-gara wanita. Hadir rahimahullah. Akhirnya apa? Berhasillah digoda. Nabi Adam kemudian menuruti perintah godaan rayuan istrinya untuk memetik. Tadi kan dilarang untuk mendekat aja dilarang. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan mendekat pohon, mendekat aja jangan. Akhirnya dipetiklah buah khuldi itu. Kemudian diberikan istrinya yang makan lebih dulu. Satu gigitan, kemudian diberikan Nabi Adam satu gigitan juga. Ketika sampai di kerongkongan, Nabi Adam ini teringat, ini saya melanggar perintah Allah. Berhenti di kerongkongan, maka sampai saat ini diabadikan bentuknya adalah jakun untuk laki-laki. Nah ini apa ini? Kenang-kenangan ketika bapak kita di surga bersama ibu kita. Nah kita ini adalah manusia surga, makhluk surga sebenarnya. Dan mudah-mudahan nanti kembali ke surga, amin ya rabbal alamin. Kemudian Ibu Hawa sudah memakan sampai turun ke dada dan diabadikan, mohon maaf bentuknya adalah payudara itu. Mungkin bapak-bapak untung makan bakhuldi, kalau enggak punya gitu. Nah ketika dipetik keluarlah getah dari pohon itu, dan itulah yang menjadi simbol keluarnya haid Ibu Hawa saat itu. Sejak saat itu keluarlah haid Ibu Hawa, berasal dari tetesan atau getah dari pohon itu. Itu dalam kitab Bujairimi. Kemudian bagaimana kita menyikapi adanya perkembangan zaman yang mana ibu-ibu ingin, saya ingin Ramadan ini full, puasa Ramadan dan tarawih juga full, tapi karena ada haid tadi maka akan tertunda atau ada yang harus dibatalkan atau tidak boleh berpuasa karena terhalang oleh haid. Kemajuan teknologi farmasi kedokteran bisa menciptakan obat maupun vaksin yang mana untuk menunda haid itu. Ini juga dilaksanakan ketika seseorang akan ibadah haji bagi seorang ibu-ibu yang masih subur untuk menstruasi. Biasanya menunda haid dengan obat atau vaksin. Nah, fungsi dari vaksin atau obatnya adalah untuk merubah hormon estrogen dan estrogen ya, progesteron satunya. Nah, itu agar apa? Dinding rahim tidak mengeluarkan darah. Itu ditahan di situ. Nah, bagaimana hukumnya? Kan gitu. Ini persoalan kontemporer yang mana pada zaman Rasul belum ada. Saya akan melihat yang satu dari MUI, yang satu dari guru besar dari Al-Azhar, Profesor Ibrahim. Jadi dari Al-Azhar dulu.
Profesor Ibrahim, guru besar Fakultas Syariah di Al-Azhar, menyatakan bahwa sebenarnya penundaan obat untuk penunda haid itu adalah hukumnya boleh, mubah. Dengan catatan obat itu efeknya tidak memberikan efek dampak yang buruk pada kesehatan si peminum tadi. MUI hampir sama, ada dua atau tiga hukum. Pertama boleh, kedua makruh. Boleh ini sama alasannya kalau tidak mengganggu kesehatan. Yang kedua makruh. Makruh karena apa? Sudah seharusnya dalam kodratnya, fitrahnya wanita itu adalah mengeluarkan haid. Haid itu sebenarnya apa sih? Kalau kita melihat dalam Al-Quran ya, ayat 222 Al-Baqarah itu, yas'alunaka 'anil mahid. Ketika ada seorang bertanya apa itu haid, jawablah qul huwa adza. Haid itu adalah kotoran. Kotoran. Jadi sebenarnya darah haid itu adalah kotoran yang dikeluarkan dalam setiap bulan oleh ibu-ibu dalam proses metabolisme tubuh itu. Yang mana untuk apa? Ya biar kotoran keluar, biar sehat sebenarnya. Maka kalau andai kata itu kemudian ditahan dan itu ada dalam proses metabolisme tubuh itu, dari beberapa literatur saya baca akan memberikan dampak pada beberapa penyakit. Di antaranya bisa pusing yang paling ringan, mual, dan mohon maaf ini keilmuan ya, payudaranya ini mengencang atau apa nih, keras gitu ya. Bahkan kemudian sampai pada kanker maupun tumor itu. Itu kalau kemudian kotoran tadi tidak keluar melalui haid atau darah itu. Nah, intinya apa? Kalau memang itu digunakan, obat itu digunakan dengan niat yang benar tadi, kemudian konsultasi pada yang yang memiliki kewenangan di sana, yakni kedokteran, bahwa meminum itu nanti tidak akan membuat efek yang dampak yang buruk pada tubuh, maka mubah saja boleh. Tapi jika itu memberikan dampak yang buruk, ya tentu adalah kita pakai kaidah la doror wa la diror. Janganlah membuat madorotan untuk diri sendiri maupun pada orang lain. Maka dilarang atau dikatakan bisa haram. Karena apa? Di antara tugas kita adalah hifdzun nafas, menjaga diri, menjaga kesehatan. Maka ketika kemudian dengan obat itu merusak diri kita, maka wajib harus dihentikan atau haram hukumnya untuk meminum obat tersebut. Sebenarnya tidak hanya dalam puasa, dalam haji juga begitu. Tapi biasanya ada dokternya. Jadi kalau kami pribadi, saya sendiri lebih cenderung biarkanlah haid, ya, biarkanlah proses itu secara alami. Karena pasti ada hikmahnya. Terkadang justru ketika tidak puasa kan ibu-ibu lebih baik, kan begitu. Ada sisi positifnya, bisa menyiapkan berbukanya dan sahurnya bapak-bapak ini dengan semangat, kan begitu. Terkadang puasa aja mengeluh kok, apalagi mau minta minum obat penunda haid. Nah, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ada manfaatnya tentang hukum minum obat penunda haid. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.